Sambal ganja ini bikin penasaran banget sih. Maksudnya apa ini sambal ya kan? Tapi ternyata pas dimakan ketagihan banget. Ada segar asemnya, ada udangnya, terus dibejek-bejek semuanya jadi satu. Sekarang aku tahu sih maksudnya ini sambal ganja. Ada udangnya juga. Artinya sambal ini bikin nagih banget walau cuma dimakan pakai nasi anget. Bikinnya gampang banget. Pertama udangnya dimarinasi dulu pakai garam dan juga jeruk nipis. Lalu aku memotong-potong tomat hijau sayur yang asam. Sebenarnya pakai beli dulu tapi aku nggak nemu. Karena males nguleknya jadi dicoper kasar aja. Semua bahan tinggal ditambahin daun jeruk dan juga potongan batang serai. Lalu goreng udangnya sebentar aja. Sisa minyaknya dipanasin lagi dan bakalan dimasukin ke sambal yang tadi. Tambahin deh garam sama gula. Pakai tomat hijau yang asam aja udah enak banget, gimana lagi kalau kalian pakai belimbing wuluh. Terakhir bejek-bejek lagi udangnya biar menyatu sama si sambal. Hari ini mau makan sambal kalau disebut ya. Sungguh saya pengen berjabat tangan sama Chef Wilgos karena resepnya nggak ada yang gagal. Ayamnya lembut banget. Awalnya nggak yakin sih sama ayam kukus bakal seenak itu, ternyata gokil. Enak banget guys. Ayam yang dikukus sama rempah-rempah dibanjur pakai chili oil yang pedes dan gurih. Nampol banget sih ini asli. Paha ayam yang udah dicuci masukin saus tiram, minyak wijen, kecap asin, garam, tepung maizena, tambahin merica, lalu pijit-pijit ayamnya sampai merata. Semuanya harus terpijit dengan sempurna ya. Setelah itu atasnya tinggal ditambahin jahe dan juga irisan daun bawang. Harusnya ngukusnya pakai wadah yang lebih datar tapi nggak apa-apa. Aku kukus sekitar 50 menit. Untuk chili oilnya tinggal dibanjur aja pakai minyak yang bener-bener panas banget. Terus tinggal tambahin kecap asin deh. Setelah dikukus ini udah mateng dan ayamnya juicy, lembut banget. Kuahnya kental-kental gitu dan makannya wajib disiram pakai chili oil yang tadi dibikin. Waduh, masak ayam pakai Fanta, tapi ternyata ini gokil sih, enak banget. Pokoknya kalau udah joget-joget kecil kayak gini ini udah pasti dijamin enak ya guys. Aku pakai bagian sayap ayam yang udah dicuci, lalu aku tambahin saus sambal, merica, bawang putih bubuk, jahe bubuk, kecap asin, saus hot lava, dan sedikit saus gochujang. Dipijit-pijit dulu ayamnya sampai ketiduran. Abis itu kita diemin di kulkas selama 1-2 jam. Setelah dimarinasi, langsung aja di-grill dulu ayamnya pakai margarin sedikit biar nambah gurih. Terus, lalu Fantanya dituangin setengah ke bumbu marinasi yang tadi masih ada sisa di mangkok sambil diaduk-aduk. Kalau udah tercampur rata, langsung dibanjur ke ayamnya yang udah agak kecoklatan kayak gini. Jangan lupa masukin sisa Fantanya dan kita masak hingga matang sekitar 30-40 menit. Sisa sausnya bisa jadi bahan lumuran atau dicocol. Sayap ayam pakai Fanta. Jujur tadinya agak mikir-mikir mau posting resep ini karena kok kayaknya ini bisa buat jualan ya. Ini bukan ayam ricis, tapi dia tuh pedas, manis, ala-ala bumbu Korea gitu, tapi masih bisa diterima banget buat yang lidahnya Nusantara kayak aku. Dijamin dagingnya tetap juicy. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama sayap ayam yang udah dicuci bersih, dimarinasi 2 jam pakai bahan-bahan yang udah aku tulisin semuanya. Setelah itu langsung tambahin aja tepung instan serbaguna dan tambahin air secukupnya aja, lalu masukin ke tepung keringnya. Agar tepungnya ngeriting, pastiin pakai tepungnya tuh yang banyak banget. Lalu digoreng di api kecil selama 10 menit sampai golden brown. Untuk sausnya kalian wajib banget pakai madu my organic karena madu itu perannya penting banget di saus ini. Kalau rasa madunya aneh, pasti sausnya rasanya berantakan. Kalau sausnya udah jadi, udah deh tinggal diaduk-aduk aja. Gampang banget kan bikinnya. Selamat mencoba.
Cuman pakai 4 bahan kalian bisa bikin roti sosis. Ini gampang banget bikinnya, bisa sambil merem, kalian nggak perlu bikin adonan-adonan. Pecahin 2 butir telur lalu dikocok. Sediain tepung roti atau tepung panir. Lalu ini untuk roti tawarnya pinggirannya aku potong dan aku gepengin, dan untuk sosisnya aku rebus bentar aja. Terus untuk rotinya pinggirannya diolesin pakai kocokan telur yang tadi dan kita gulung-gulung sampai padat dan ujungnya itu kita pencet-pencet. Kalau misalkan ujungnya kelebihan, boleh kalian gunting dikit ya. Setelah itu tinggal dibalurin ke telur dan masukin ke tepung roti. Pastiin semua permukaannya terbalut dengan sempurna. Lalu kita masukin lagi kocokan telur, lalu ulangin lagi ke step masukin ke tepung roti lagi, dan tinggal kita goreng pakai api yang sedang aja. Udah jadi deh, gampang banget kan? Buat kalian punya stok roti banyak di rumah, langsung bisa dicobain bikin ya. Selamat mencoba. Jadi hari ini aku mau bikin mochi bites. Dari lama banget pengen bikin ini, penasaran dan akhirnya bikin juga, dan ternyata rasanya enak banget, kenyal-kenyal gitu. Tepungnya pakai tepung ketan putih, tambahin gula, sedikit garam, terus masukin susu dan juga vanilla ekstrak dan juga minyak goreng, tinggal dikukus aja. Untuk toppingnya aku pakai Oreo, biskuitnya dan selainya dipisahin dulu. Lalu isian selai dari Oreo tadi tambahin whipped cream, keju oles dan air es secukupnya sampai dia kayak gini. Biskuit Oreonya tinggal dihancurin aja deh. Adonan mochinya tinggal diaduk-aduk aja sampai dia kalis dan kita bulet-buletin. Untuk ngebuletinnya, pastiin tangan kalian dibalurin tepung maizena dulu yang udah disangrai sedikit aja, lalu kita bulet-bulet kayak gini. Tambahin cocoa powder lalu disaring. Enjoy! Jadi hari ini aku mau bikin pisang suntik kurma. Pertama kalian butuhin plastik makanan untuk ngegepengin pisangnya dulu. Jangan lupa di sini pakai pisangnya tuh harus pisang kepok. Dipipihin perlahan, gak usah terlalu pipih banget. Pokoknya kayak gini cukup. Untuk isian pisangnya nanti aku mau pakai Zaidan Siva sirup kurma herbal alami, banyak manfaatnya dan manisnya bisa diolah untuk makanan dan minuman. Untuk tepung pisangnya kalian bisa pakai tepung pisang instan. Tinggal dibalurin aja seperti biasa, terus digoreng sampai dia ngeset aja, nggak perlu sampai kecoklatan. Setelah ditungguin 5 menitan, lalu dimasukin lagi ke tepung terigu yang tadi, lalu digoreng sampai dia kering golden brown. Lapisannya tinggal dibolongin, terus kita masukin sirup kurma yang tadi. Pisangnya manis, kulitnya crispy, dan pastinya dalamnya itu ada sirup kurmanya, makin enak. Bukan ayam pop, bukan gulai, bukan rendang, tapi ini menu masakan Padang. Gampang, praktis, wajib di-recook. Tapi nggak cocok buat kalian punya kolesterol. Pakai bumbu instan rendang merek apa aja, ditumis dulu, habis itu tambahin air, daun salam dan juga jeruk. Masukin ayam, masak 30 menit. Setelah 30 menit, masukin santan. Santannya jangan pelit ya, lalu masak lagi 30 menit pakai api kecil aja biar santannya nggak pecah. Setelah udah mengental, aku mau bikin sambelnya. Cabai, bawang terasi ditumis dulu sampai layu. Masukin sedikit kuah dari ayam tadi, lalu di blender halus. Udah deh, percaya ini menu nggak akan gagal. Bisa di-recook di kosan dimanapun lah pokoknya, karena ini gampang, enak, nagih, lembut ayamnya. Hasil mie 2 bahan kemarin aku bikin chili oil. Ini gampang banget, cuman pakai bawang putih yang aku parut dan juga cabai bubuk. Lalu tambahin biji wijen, kecap asin, saus tiram, lalu disiram pakai minyak panas. Tinggal dituang aja ke mie-nya dan tinggal diaduk-aduk. Ini enak banget sih, gurih, asin, pedes. Wah, ini mantep banget, cocok buat yang suka pedes. Sate paha asin gurih. Tinggal dipanggang di teflon atau kalian bisa air fryer. Potong dadu-dadu paha ayam file, lalu marinasi dengan bawang putih bubuk, lada bubuk, paprika bubuk, perasan jeruk nipis, kecap asin, saus tiram, jahe bubuk kalau suka, kecap manis dan sedikit garam. Dan terakhir masukin bawang putih. Tinggal didiemin aja di kulkas sekitar 2-3 jam. Untuk perbumbuan bubuk tadi, aku pakai merek UK. Dari segi rasa dan aroma benar-benar pekat dan rasanya tuh nyata. Harganya juga relatif murah. Tusukan satenya direndam pakai air dulu, lalu kita tusukin daging paha ayamnya. Dan bakalan aku air fryer. Kalau kalian mau grill di teflon juga bisa. Jangan lupa dibalurin pakai margarin, asin, gurih. Cocok buat dicemilin atau pakai nasi. Buat kalian yang lagi gak enak badan atau lagi diet atau sakit tenggorokan, ini pas banget nih buat dimakan. Steam tofu telur. Pertama kita pakai tahu putih Cina kayak gini, atau kalian bisa pakai tahu yang kotak yang silky tofu. Tinggal disusun aja di wadah yang tahan panas ya, karena wadah ini bakalan kita steam atau dikukus. Lalu pecahin 3-4 butir telur. Jangan lupa telurnya tambah air ya, nggak masuk ke videonya, aku lupa videoin. Tinggal dituang aja ke atas tahunya dan kita kukus.
selama 15 menit. Pokoknya sampai dia ngeset ya. Tinggal tambahin daun bawang dan minyak wijen. Telurnya jadi super jiggly, enak dan sehat. Jadi hari ini aku mau bikin bakso goreng ayam udang. Pertama-tama aku mau goreng dulu bawang yang udah aku iris-iris biar jadi bawang goreng. Lalu aku mau chopper paha ayam file, masukin 1 butir telur, bawang goreng yang udah digoreng tadi berserta minyaknya, tepung tapioka, bawang putih dan bumbu-bumbu lain yang udah aku tulisin. Dan gak lupa aku tambahin es batu. Lanjut chopper lagi sampai halus, terakhir tambahin minyak wijen sedikit aja, lalu aduk-aduk lagi deh. Pastiin untuk ngegorengnya minyaknya jangan terlalu panas. Pakai api paling kecil aja. Untuk adonannya kalian bisa bentuk pakai 2 sendok kayak gini nih, biar ngebentuknya lebih gampang dan juga hasilnya lebih bagus. Selama ngegoreng kalian harus pakai api super kecil. Kalau baksonya udah mengapung tinggal diangkat deh. Karena aku mau bikin baksonya kayak mekar gitu, jadi aku mau belah kayak gini. Belahnya jangan sampai ke bawah biar nggak putus, lalu digoreng kembali pakai api besar. Pakai sutil agak dipenyet-penyet gitu ya. Bisa di stok di freezer dan bisa dijadiin buat jualan. Tanpa digoreng, tanpa minyak, cuma nambahan kalian bisa bikin spicy chicken wings yang paling enak versi aku. Dijamin dagingnya super juicy dan bumbunya super medok. Aku pakai sayap ayam utuh, kalau kalian mau bagi 2 biar lebih kecil-kecil juga boleh. Ini aku tuangin saus barbecue, saus sambal, hot lava, terus bawang putih dan pastinya kalian butuh madu. Semua bahan dicampur dan bakalan dimarinasi sekitar 3 jam. Tapi kalau dimarinasi semalaman bakal lebih enak. Lanjut aku mau air fryer, kalau kalian gak ada air fryer bisa di oven juga. Grill 180 derajat. Bolak-balik sayap setiap 8 menit. Setiap dibalik jangan lupa diolesin bumbunya lagi. Jujur ini spicy chicken wings terpedes versi yang aku pernah bikin. Paling gurih, manis, top pokoknya. Ini adalah menu buat penambah nafsu makan, karena pasti makannya bisa berpiring-piring sih. Gampang banget bikinnya, bisa di stok di freezer. Rebus dada ayam dengan daun salam, setelah matang bakalan aku suwir-suwir pakai mixer biar lebih gampang. Karena aku mau bikin sekalian banyak buat di stok di freezer, jadi bumbunya juga aku pakai banyak. Aku mau tumis dulu semua cabai dan perbawangan serta tomatnya sampai dia layu, baru dihalusin. Pakai minyak bekas numis tadi, aku mau numis lagi sambal yang udah dihalusin sama bumbu-bumbu lainnya nih. Tambahin garam, gula dan juga merica, dimasak sampai berubah warna. Lalu kalau udah berubah warna kita tambahin air biar gak kering. Masukin suiran ayamnya, lalu kita masak sampai airnya itu hilang. Karena pakai banyak bumbu dan rempah, bikin oseng merconnya rasanya gak bosen. Brownie sefuji ini hasilnya itu dari pisang yang udah bulukan loh guys. Tadinya pisangnya udah mau aku buang, tapi tuh sayang karena pas dibuka pisangnya itu masih bagus sebenarnya. Walaupun luarnya udah bulukan, hitam. Serius bukan lagi body shaming. Tapi pisang kayak gini tuh manisnya luar biasa. Aku mau potong-potong coklat batang sampai dia ancur-ancur kayak gini. Lalu untuk pisangnya aku mau ancurin dulu sampai dia kayak gini nih. Tambahin 1 sendok teh baking powder lalu diaduk-aduk. Dan di sini untuk gula pasirnya aku tambahin margarin yang udah dilelehin. Tambahin telur, lalu kita mixer, tambahin vanili, perlahan masukin tepung terigu. Kalian nggak perlu pakai mixer sih, cuman aku malas ngocok aja jadinya pakai mixer. Di akhir masukin potongan coklat, bubuk cocoa powder dan juga pisang yang udah dihancurin. Tinggal diaduk-aduk perlahan aja deh. Untuk loyangnya udah aku alasin baking paper dan pinggirannya aku olesin margarin cair. Tuangin adonan ke loyang lalu digebuk-gebuk dikit biar nggak ada bubbles. Lalu di oven, kalau udah agak dingin tinggal dituang dari cetakan. Enak banget makannya kalau dicelupin ke susu. Wajib kalian recook. Dari adonan bakso yang aku bikin di video sebelumnya, kalian juga bisa bikin tahu bakso. Gampang banget, tinggal sediain tahu kulit kayak gini, kita kosongin isinya, lalu masukin adonan bakso yang udah pernah aku bikin di video sebelumnya. Tinggal diratain aja pakai sendok, lalu siapin kukusan. Nah, kita bakalan kukus ini selama 10 menit. Pakai api sedang aja ya. Lalu kalau misalkan dia udah agak dingin, baru deh digoreng lagi. Udah jadi deh tahu bakso, gampang banget kan? Dagingnya juga super meaty banget dan juga kenyal. Selamat mencoba di rumah ya. Udah deh ya, makanan ini tuh seliweran terus di FYP TikTok aku. Jadi aku penasaran banget dong buat bikinnya. Mau rebus dulu sampai empuk ini kentangnya. Kalau dia udah bener-bener empuk banget, mau aku ancurin sampai halus banget. Baru tambahin gula, garam, susu bubuk, tepung-tepungan yang udah aku tulisin deh pokoknya. Lalu diulenin sampai dia kali seperti ini. Terus dicomot dikit adonannya, mau dibulet-buletin lalu agak digepengin, dimasukin keju mozzarella sama gula deh. Terus ditutup dan dirapihin sampai berbentuk
bulat seperti ini. Lalu di teflon yang udah ada margarinnya, tinggal dimasak aja pakai api super kecil lalu ditutup lalu dibolak-balik. Ini rasanya ternyata enak loh guys, dalamnya tuh meleleh lagi. Kayak kue kentang lah ya jatuhnya. Rekomen sih buat diri cemilan dan diri cook, selamat mencoba.